Episode 4 dimulai saat Hyeol menyelamatkan In-hae. Dia tertarik dengan darah yang ada di bibir In-hae lalu menciumnya. Hyeol pun mengingat rasa darah yang sama pada hiasan mantannya pada masa lalu. In-hae lantas kaget dengan apa yang terjadi saat turun langsung menampar dan berteriak mesum. Hyeol pun dihajar oleh In-hae. Lalu Hyeol bertemu dengan Sang Hae dan Dong Seop, menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya dan In-hae. Mereka pun berpikir liar tentang yang dilakukan, namun Hyeol menceritakan detail yang terjadi. Hyeol pun bertanya ke mereka, apakah kalian pernah melihat masa lalu saat menghisap darah? Mereka menjawabnya dengan ngelantur, menyamakan cerita dengan drama di TV yang mereka tahu. Tiba-tiba pintu diketuk. Sang Hae yang membuka pintu langsung dijewer oleh seorang wanita yang menagih hutang. Ternyata wanita itu adalah vampir juga yang bernama Rose. Dia pun bingung kenapa Hyeol belum juga menjadi manusia. Dengan singkat Sang Hae memberitahu Rose, Hyeol sekarang separuh manusia, separuh vampir. Hyeol memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Dia masuk dengan mengendap-endap. Ternyata In-hae sudah ada di belakangnya dan bilang, dari mana saja kau semalaman. In-hae masih mempermasalahkan saat mereka berciuman dan beralibi takut Hyeol menghisap darahnya. Hyeol menjelaskan dia hanya bernafsu pada darah di bibir In-hae. Dia bilang tidak ditakdirkan mengalami cinta yang membuat jantungnya berdebar seperti manusia. In-hae menegaskan dia pun sama, hanya ingin uangnya kembali dan menyamakan Hyeol dengan nyamuk yang menghisap darahnya. Hyeol merasa terhina disamakan oleh nyamuk dan di sini terlihat In-hae memegang kendali. Di rumahnya Do-sik sedang melihat buku rahasia bertuliskan vampir yang menjadi warisan keluarganya. Keluarga Do-sik menerima sebuah kutukan karena kakek dan ayahnya bila mencapai di usia 40 tahun akan terkena serangan jantung dan meninggal. Hyeol sedang membantu Dong-hae di restorannya. Dia bercerita merasa aneh semenjak In-hae menggigitnya, seperti mereka saling terhubung. Setiap In-hae dalam bahaya, bekas gigitannya akan terasa dan Hyeol langsung datang menghampiri In-hae dan menyelamatkannya. Itu sangat aneh. Lalu di seberang restoran Dong-hae, dia melihat In-hae bersama anak sekolah. Di sekolah tempat In-hae bekerja, ia terus terbayang akan kejadian saat berciuman dengan Hyeol. Hyeol datang dan mengawasi In-hae yang sedang bekerja merawat siswa sekolah. Hyeol pun diusir satpam karena si sangka pencuri dan meminta pekerjaan, lalu dia menjadi tukang pembersih. Para murid wanita pun heboh melihat Hyeol, lalu Hyeol bertemu lagi pemuda yang pernah menabraknya saat menjadi tukang yogur. Lalu Hyeol masuk ke ruangan, In-hae yang berada di sana pun kaget, dia bertanya kenapa dia di sini. Hyeol pun bilang dia sama sepertimu di sini untuk bekerja. In-hae pun melarangnya dan menyuruhnya berhenti karena Hyeol adalah seorang vampir. In-hae takut Hyeol menjadi ancaman untuk para murid di sana. Saat malam hari Do-sik mengajak In-hae untuk makan malam di bar miliknya, terlihat Hyeol yang berjalan kelelahan dan mencium bau darah di restoran. Saat kembali ke rumah dia sudah ditunggu oleh Pak Koh. Hyeol lalu menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Hyeol. Pak Koh bercerita jangan pernah meminum darah In-hae lagi, itu akan menjadi racun bagimu. Lalu Pak Koh memberitahukan lagi agar Hyeol bisa membuat In-hae jatuh cinta kepadanya. Setelah In-hae jatuh cinta lalu Hyeol akan menghisap darah In-hae agar menjadi manusia normal. Kembali ke In-hae dan Do-sik yang berjalan bersama menuju pulang sambil mengobrol tentang masa lalu. Saat berpamitan In-hae diberikan hadiah. Di atas atap Hyeol melihat dan mengawasi mereka. Saat In-hae masuk Hyeol lantas bilang dia menderan obrolan In-hae dan Do-sik karena indera pendengarannya yang tajam. In-hae lalu mengancamnya agar keluar dari pekerjaannya di sekolah dan mengancam Hyeol tak peduli dia akan terus bekerja di sana. Saat membuang sampah, Hyeol dihampiri oleh pemuda yang menabraknya. Ternyata para murid pira itu habis minum dan merokok. Tidak lama setelah itu terjadi kebakaran di belakang sekolah. Lalu para murid pria itu menjebak Hyeol. Kepsek menuduh para pembersih merokok di belakang sekolah. Lalu In-hae datang dan menjewer murid yang bermasalah. In-hae pun menjelaskan dan memberikan bukti bahwa para murid yang merokok di belakang sekolah. Saat di rumah Hyeol berpikir,
perbuatan Inhye sama dengan Haesan, sepertinya Inhye adalah reinkarnasi Haesun. Lalu di Bandra Dosik sedang menjemput seorang wanita bernama Nah yang wajahnya mirip dengan Hasan. Saat di rumah, Hyeol memanggil Inhye dengan nama Haesun dan mengira itu dia. Dan bersambung,